Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Fani dan Kak Jesslyn ucapkan kepada Mama, Papa, dan juga Opung yang saat ini sedang menemani adik-adik di ibadah sekolah Minggu. Nah, adik-adik pastinya sudah semangat kan untuk memuji Tuhan? Semangat dong Kak Jesslyn. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah minggu hari ini, kita mau satukan hati kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Fani. Yuk adik-adik di rumah, ambil sikap yang baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah bangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang senantiasa menemani kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Karena kami sudah rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, di masa-masa saat ini kami ingin agar Engkau senantiasa memberikan kesehatan buat kami, memberikan imunitas tubuh yang kuat buat kami melalui makanan, minuman, ataupun vitamin yang kami konsumsi. Kami percaya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan tema Hidup Rukun Menjadi Berkat. Nah, sekarang adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bergerak untuk memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, setiap hari harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Mari kita sama-sama mengucapkan ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat kita pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Kita dengarkan hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan pada minggu ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi kembali. Kak Jesslyn kalau diajak jalan mau nggak?
Mau Kak Fani. Kalau diajaknya jalan sama Tuhan Yesus, mau nggak? Wah, mau sekali Kak Fani. Kak Jesslyn aja mau. Apalagi adik-adik yang di rumah. Pasti mau dong jalan sama Tuhan Yesus. Kenapa mau? Karena sudah pasti jalan sama Tuhan Yesus sungguh enak. Karena Tuhan Yesus akan melindungi kita. Benar sekali Kak Fani. Yuk adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri. Kita datang kepada Tuhan, sama-sama kita ucapkan dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sebagai firman Tuhan, epistel di minggu kita pada hari Minggu ini, diambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-6, dimulai dari ayat 25 sampai kepada ayat 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Kita baca secara responsoria. Inang terlebih dahulu ayat 25, lalu kamu ayat 26 dan seterusnya kita bergantian. Di ayat ke-35 kita sama-sama mengucapkannya. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kamu perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kamu dapat melihat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Adik-adik masih semangat kan? Masih dong Kak Jesslyn. Ya Kak Fani, kalau adik-adik sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, maka Tuhan akan memakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentunya kita akan mendapatkan berkat juga adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap dekat dengan Tuhan Yesus dan tinggal di dalam Tuhan Yesus, oke? Oke Kak Jesslyn. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Putri Siotang, saya dari orang 3. Dan saya Mita Siotang, saya dari orang 2. Dan kami akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta
Adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya siapkan hatinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan khotbahnya pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini di kebaktian minggu ke-8 setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-133 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Amang Pendeta akan membacanya untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di dalam hati yang akan didampingi oleh orang tua kita. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Kembali Amang menyapa untuk adik-adik sekolah minggu yang masih tetap setia mengikuti atau beribadah minggu, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu di rumah kita masing-masing melalui layar handphone atau layar televisi, dari YouTube gereja kita atau dari Facebook gereja kita. Amang memohon kepada adik-adik sekolah minggu dan juga kepada orang tua untuk tetap kita berdoa dan kita memohon kepada Tuhan agar bangsa Indonesia dipulihkan dan kita akan kembali seperti sebelum pandemi virus COVID-19 ini. Dengan kata lain, Amang berharap adik-adik sekolah minggu masih tetap bersemangat
masih tetap bersukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Jangan pernah lelah, jangan pernah kecewa ataupun tidak bersemangat ketika adik-adik sekolah minggu dan kita semua harus menjalani masa pandemi ini, terlebih khusus di masa PPKM yang pada saat ini diberlakukan di Kota Medan ini. Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat mikro yang berlangsung di Kota Medan. Tetap semangat, Tuhan memberkati kesehatan kita semua, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, Mazmur ini adalah Mazmur nyanyian bagi para peziarah. Apa itu peziarah ya? Peziarah itu mereka adalah boleh dikatakan sebagai pendatang ataupun pengunjung, dan biasanya mereka yang berkunjung ataupun datang ke sebuah wilayah itu hanya dilakukan beberapa hari tinggal di wilayah yang dikunjunginya. Karena itu nyanyian ini atau mazmur ini adalah mazmur bagi para peziarah. Ada maksud dan tujuan para peziarah datang ke sebuah kota ataupun datang ke sebuah wilayah tertentu. Bisa itu dengan pesta, bisa itu dengan acara, atau bahkan juga untuk berdagang, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi peziarah di dalam Mazmur ini, Mazmur 133 ini, mereka ternyata datang atau berkunjung ke sebuah wilayah yakni kota Yerusalem. Mereka datang ke kota Yerusalem untuk beribadah, merayakan acara perayaan ibadah di Bait Allah. Mereka datang dari berbagai wilayah yang ada di wilayah Israel ke kota Yerusalem atau lebih tepatnya ke Bait Allah untuk mengikuti hari raya bagi bangsa Israel. Dan untuk itulah mereka datang untuk merayakan perayaan tersebut. Dan ketika para pendatang tersebut atau orang-orang Israel tersebut sudah berada di kota Yerusalem atau bahkan di pintu gerbang kota Yerusalem, mereka menyanyikan Mazmur 133 ini dengan judul persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang rukun itu yang dinyanyikan oleh para pendatang ataupun peziarah tersebut. Mereka merindukan bahwa ketika mereka boleh di perantauan atau mereka berada di wilayah-wilayah di sekitar bangsa Israel, lalu mereka datang ke kota Yerusalem berkumpul bersama-sama ataupun berhimpun bersama-sama. Dan mereka merasakan ada kerukunan di tengah-tengah perkumpulan ataupun perhimpunan mereka pada saat itu. Karena itu adik-adik sekolah minggu, benarlah yang dikatakan di ayatnya yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata rukun adalah mau menjadi sebuah suasana yang memang diidamkan ataupun dirindukan oleh para peziarah ini. Mereka sudah capek, sudah letih, dari jauh berjalan kaki, ada yang berkendaraan dengan katakanlah hewan, lalu mereka datang dan mereka berkumpul dan suasana yang terjadi adalah rukun. Dan itu menjadi katakanlah kerinduan, menjadi karena sudah lelah, lalu mereka datang berkumpul, rukun itu menjadi sebuah kebahagiaan. Ataupun rasa capek mereka, lelah mereka di perjalanan itu sudah terlunaskan atau dilunasi dengan suasana kerukunan yang ada di tengah-tengah perkumpulan mereka pada saat itu. Dan itu menjadi sebuah kerinduan bagi para penziarah dan atau bagi para pendatang yang memang orang-orang Israel yang berada di luar atau tinggal di luar wilayah kota Yerusalem pada saat itu. Dan itu digambarkan bagaimana sebenarnya kerukunan ataupun hidup bersama di dalam rukun tersebut.
Disinilah kita bisa melihat adik-adik sekolah minggu di ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, apa yang dirasakan bagi setiap orang Israel yang berkumpul pada saat itu setelah mereka datang ke kota Yerusalem di dalam suasana rukun. Ternyata di ayat 2 dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini adalah minyak yang dipakai ataupun digunakan saat Harun ditabiskan atau diangkat menjadi imam di tengah-tengah bangsa Israel. Harun ditabiskan menjadi imam itu artinya ia dikuduskan menjadi katakanlah seseorang yang lebih ataupun yang unggul secara rohani. Kudus itu kata kuncinya. Jadi dengan kata lain, ketika para peziarah itu datang berkumpul lalu hidup, ketika mereka sudah berkumpul lalu suasana rukun itu yang ada, mereka seperti Harun yang telah ditabiskan menjadi imam. Mereka yang sedang berkumpul seperti seorang imam yang dikuduskan atau bahkan lebih kudus daripada bangsa Israel ataupun orang-orang Israel. Mereka yang hidup rukun akan merasa kudus seperti atau bagaikan seorang imam. Itu yang pertama, kudus bagaikan seorang imam. Mereka yang hidup rukun. Dan yang kedua di ayat 3 dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Embun gunung Hermon itu biasanya adik-adik sekolah minggu kalau Amang coba untuk memberitahukan atau menginformasikan bahwa embun gunung Hermon itu yang turun ke, katakanlah kalau di ayat 3 tersebut, ke gunung-gunung Sion itu akan memberikan dampak kesuburan. Ketika embun itu turun ke daerah di sekitarnya, maka embun itu akan menambah kesuburan bagi tanah dan juga bagi tanaman. Dan seperti itu jugalah yang dialami oleh para peziarah. Mereka merasa seperti terberkati, menjadi orang-orang yang paling diberkati ketika mereka menikmati suasana rukun. Dengan kata lain, mereka yang hidup rukun menjadi orang yang diberkati. Adik-adik sekolah minggu, melalui nas ini yang menjadi renungan bagi kita, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu pada saat ini, mari adik-adik sekolah minggu rindukanlah suasana rukun. Di keluarga adik-adik sekolah minggu, bagaimana adik-adik sekolah minggu menjaga atau menjalin relasi kepada abangnya, adiknya, atau juga bahkan kepada orang tua, kepada teman-teman, supaya tidak ada lagi katakanlah menyakiti temannya, menyakiti adiknya, menyakiti abangnya ataupun kakaknya, tetapi bisa menciptakan suasana rukun bagi adik-adik sekolah minggu di tengah-tengah keluarga atau bahkan di tempat pergaulan. Jadi tidak ada lagi adik-adik sekolah minggu yang ribut-ribut, yang berantem, yang katakanlah suaranya teriak-teriak, tidak. Tetapi kalau mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang dikuduskan seperti seorang imam, kalau adik-adik sekolah minggu mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, maka berusahalah untuk hidup rukun. Hidup rukun dengan di sekitar adik-adik sekolah minggu.
kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada opung, kepada siapapun teman-temannya. Jadi adik-adik sekolah minggu yang mau menciptakan suasana kerukunan adalah anak-anak sekolah minggu atau adik-adik sekolah minggu yang dikuduskan seperti seorang imam dan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pernah menciptakan suasana yang tidak rukun, tetapi marilah ciptakan suasana kerukunan dimanapun adik-adik sekolah minggu saat ini berada. Sekali lagi Amang mau mengatakan, ciptakan kerukunan dimanapun adik-adik sekolah minggu berada, supaya adik-adik sekolah minggu bisa menjadi manusia yang dikuduskan seperti seorang imam dan juga menjadi manusia yang terberkati atau diberkati oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali mengajarkan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang senantiasa Tuhan menciptakan kerukunan di kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, kepada adik mereka, abang mereka, kakak mereka, atau bahkan kepada orang tua. Begitu juga di tengah-tengah tempat pergaulan mereka, kepada teman-teman mereka, sahabat mereka, atau orang yang dijumpai pada saat mereka berada saat itu. Biarlah mereka senantiasa menebarkan atau menciptakan suasana kerukunan dimanapun mereka berada. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk menjalani, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu-Mu dan orang tua, masa-masa PPKM Mikro yang saat ini telah diperpanjang hingga hari ini tanggal 25 Juli. Mampukan kami untuk menjalani masa PPKM Mikro ini hanya dengan kuasa yang daripada-Mu saja. Begitu juga kami ingin berdoa untuk setiap seksi sekolah minggu atau guru-guru sekolah minggu-Mu. Biarlah Engkau tetap memampukan seksi sekolah minggu atau guru-guru sekolah minggu-Mu untuk dapat senantiasa Tuhan memberikan pelayanan terbaik di gereja-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik bersama dengan teman-teman, keluarga adik-adik, orang terdekat, maupun orang sekitar adik-adik harus hidup dengan rukun dan damai. Oke adik-adik? Nah, sekarang waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Yuk siapkan persembahannya yang rapi ya adik-adik. Sambil bernyanyi, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku.
di hatiku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.